Dan jika aku bilang padamu bahwa kamu bisa tinggal bahagia tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak berbicara tentang kebahagiaan yang dangkal atau tersenyum ketika semuanya berantakan. Aku berbicara tentang kekuatan internal yang tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya darimu, karena hidup tidak akan selalu adil, tidak akan selalu mudah, dan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tapi ada sesuatu yang bergantung pada kamu, yaitu sikapmu terhadap apa yang terjadi. Setiap hari, kamu memiliki dua pilihan: membiarkan dunia mengendalikanmu atau menjadi pemilik keadaan emosionalmu. Sebagian besar orang tenggelam ketika segala sesuatunya berjalan salah. Kamu tidak akan begitu. Kamu akan belajar untuk berdiri teguh, tenang, dan sadar. Ketika semua orang mengeluh, kamu akan bersyukur. Ketika segalanya gagal, kamu akan tetap berdiri. Video ini bukan untuk mereka yang mencari kenyamanan, tetapi untuk mereka yang mencari kekuatan, untuk siapa yang siap melatih pikiran dan menguasai emosi. Jika kamu bosan dengan keadaan yang menentukan kebahagiaanmu, bertahanlah sampai akhir, karena apa yang akan kamu dengar hari ini dapat mengubah cara hidup, perasaan, dan menanggapi dunia. Sebelum kamu memulai, saya ingin kamu menulis di kolom komentar frasa yang kuat ini. Hari ini aku memilih untuk bahagia, aku tabah. Tulislah dengan keyakinan dan niat. Karena dengan melakukan hal ini, kamu tidak hanya berkomentar, tetapi juga menyatakan komitmen pada dirimu sendiri. Setiap kata memprogram ulang pikiranmu, memperkuat keputusanmu, dan menandai awal perubahan nyata dari dalam. Pelajaran 1. Kebahagiaan tidak dicari, tetapi tumbuh di dalam dirimu. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dicari, tetapi dipupuk dalam diri. Kamu tidak perlu mengejarnya seperti sebuah piala yang hanya bisa diraih oleh beberapa orang. Kebahagiaan sejati tidak tergantung pada keadaan eksternal, seberapa banyak yang kamu miliki, atau seberapa banyak yang kamu capai. Kebahagiaan berasal dari cara kamu menafsirkan apa yang kamu alami. Jika kamu menunggu semuanya berjalan sesuai rencana untuk merasa baik, kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu dalam penantian. Namun jika kamu memutuskan untuk melihat dengan rasa syukur bahkan pada saat-saat sederhana, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan sudah ada di sana, hanya ditutupi oleh pikiran dan harapanmu. Stoicisme mengajarkan bahwa pikiran adalah asal mula semua persepsi. Jika kamu berpikir bahwa kamu kekurangan sesuatu, kamu akan menderita. Jika kamu mengenali apa yang kamu miliki, kamu akan berkembang pesat. Kebahagiaan bukanlah tujuan, tetapi keadaan yang kamu bangun dengan disiplin batin. Ketika kamu berhenti menolak apa yang tidak bisa kamu ubah, kebisingan mental mati dan kedamaian mendalam yang selalu kamu cari di luar akan muncul. Hidup akan berhenti menjadi sebuah pengejaran dan akan menjadi pengalaman yang penuh, tenang, dan tentram. Banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan datang bersama kesuksesan, tetapi kesuksesan tanpa keseimbangan batin menjadi kosong. Kamu bisa memiliki semua yang kamu impikan dan masih merasa tidak lengkap. Dalam perubahan, ketika kamu menumbuhkan ketenangan mental, setiap momen menjadi cukup. Kamu tidak butuh hidup yang sempurna untuk menikmatinya. Kamu hanya perlu belajar untuk menerimanya dengan bijaksana. Semua hal yang terjadi, bahkan yang sulit sekalipun, memiliki fungsi formatif. Setiap tantangan menunjukkan bagian dari dirimu yang membutuhkan kedewasaan. Ketika kamu memahaminya, kamu berhenti bertanya pada diri sendiri, "Mengapa aku?" Dan kamu mulai berkata, "Terima kasih untuk pelajaran ini." Bernapaslah. Dengan setiap napas sadar, ada ruang di mana kebahagiaan itu tersembunyi, tidak bersuara, tidak berteriak, tidak menuntut perhatian. Kebahagiaan terwujud dengan sendirinya ketika kamu berhenti, ketika kamu melihat sekeliling dan menyadari bahwa kamu tidak kekurangan apapun untuk mencapai kedamaian. Pikiran gelisah mencari keluar untuk apa yang tidak bisa dia temukan di dalam. Oleh karena itu, langkah pertama menuju kebahagiaan sejati adalah menenangkan diri. Setiap hari, luangkan beberapa menit untuk berdiam diri. Amati pikiranmu tanpa mengidentifikasikan diri dengan mereka. Jangan mencoba untuk mengubahnya. Lihat saja mereka berlalu.
tindakan sederhana ini akan membebaskanmu. Ketika rasa syukur menjadi kebiasaanmu, kebahagiaan berhenti menjadi tujuan dan kembali menjadi keadaan alaminya. Tersenyum tanpa alasan bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena kamu memilih untuk baik, meskipun tidak semuanya baik. Setiap senyuman adalah sebuah penegasan diam-diam dengan kekuatan batin. Ketika kamu tersenyum, tubuhmu merespons, pikiranmu tenang, dan energimu meningkat. Kamu mulai hidup dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Seperti yang diajarkan orang bijak Stoa, Seneca mengatakan bahwa kebahagiaan adalah menikmati masa kini tanpa bergantung dengan cemas menantikan masa depan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pendapat yang kita miliki tentang mereka. Dalam kata-kata ini terdapat hakikat dari keseimbangan batin. Kedamaianmu tidak bergantung pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana kamu memilih untuk melihatnya. Kebahagiaan tidak datang ketika segalanya terjadi, tetapi ketika kamu sudah tenang di dalam dirimu. Ketika kamu belajar untuk hidup dengan ketenangan, tanpa menuntut dunia berbeda, sesuatu akan berubah. Kamu mulai melihat keindahan dalam kesederhanaan, kebijaksanaan dalam kesulitan, dan kedamaian dalam hal-hal yang tidak bisa dihindari. Maka kamu akan mengerti bahwa kebahagiaan tidak dicari, tetapi dipupuk dan selalu mekar di dalam dirimu. Pelajaran 2. Pikiranmu menciptakan masalah atau kedamaianmu. Bukan apa yang terjadi yang menyakitimu, tetapi apa yang menyakiti pikiranmu katakan tentang apa yang terjadi. Seringkali apa yang menyiksamu bukanlah kenyataan, tetapi interpretasi kamu tentang hal itu. Sepertinya pikiranmu sedang membangun film yang tidak ada, penuh dengan penilaian, asumsi, dan ketakutan. Namun ketika kamu belajar mengamati apa yang kamu pikirkan tanpa mengidentifikasikan diri dengannya, kamu mendapatkan kembali kekuatan yang selalu menjadi milikmu, yaitu kekuatan untuk memilih ketenangan. Bayangkan ini. 2 orang menjalani kehidupan yang sama dalam situasi yang sulit. Seseorang panik, merasa seperti semuanya hancur berantakan. Yang lainnya tetap tenang, menerima, dan bertindak dengan kejelasan. Apa yang membuat mereka berbeda? Bukan fakta, tetapi pikiran yang dimiliki setiap orang. Seseorang memutuskan untuk memberi makan. Pikiran itu seperti sebuah cermin. Kamu dapat merenung dengan tenang atau mendistorsi dengan rasa takut. Kamu yang memutuskan apa gambar yang diproyeksikan. Kamu tidak dapat mengendalikan dunia, tetapi kamu dapat memilih untuk tidak membiarkan dirimu didominasi oleh pikiranmu. Itulah kebebasan batin yang sejati. Stoicisme mengajarkan bahwa kita bukanlah korban dari peristiwa-peristiwa, tetapi dari opini yang kita bentuk tentang mereka. Ketika kamu percaya pada semua yang kamu pikirkan, kamu menjadi tawanan pikiranmu. Namun ketika kamu mengamati tanpa menghakimi, kamu melepaskannya. Pikiran berhenti menjadi musuh dan menjadi sekutu. Penderitaan psikologis muncul akibat keterikatan pada ide-ide tentang perlunya memiliki alasan, dari kebiasaan menolak apa adanya, dan semakin kamu melawannya, semakin tak terelakkan dan semakin banyak pula rasa sakit yang kamu rasakan. Ketenangan, di sisi lain, datang ketika kamu mengerti bahwa tidak ada hal eksternal yang bisa mengganggu kamu tanpa izinmu. Ketika sesuatu mengganggu kamu, jangan langsung bereaksi. Bernapaslah. Tanyakan pada dirimu, apakah ini fakta atau interpretasi saya? Hampir selalu kamu akan menemukan bahwa penderitaanmu berasal dari cerita yang diceritakan oleh pikiranmu. Amatilah pikiranmu sebagai awan di langit. Beberapa gelap, yang lain ringan, tetapi semuanya akan berlalu. Tidak ada satupun dari mereka yang tetap selamanya. Jangan bergantung pada apapun. Praktik observasi kesadaran mengajarkan kamu untuk tidak membingungkan pikiranmu dengan kenyataan. Ketika kamu berhasil melakukannya, kamu akan melihat bahwa banyak masalahmu akan teratasi dengan sendirinya. Pilihlah untuk berdamai daripada menjadi benar. Berapa banyak diskusi, kekhawatiran, dan konflik internal yang akan hilang jika kamu hanya memutuskan untuk tidak membela dirimu sendiri? Ego pikiran ingin menang, jiwa hanya ingin tenang. Tulis apa yang kamu pikirkan.
Kadang-kadang ketika kamu melihatnya di atas kertas, kamu menyadari bahwa ide-ide kamu tidak memiliki pondasi, yang hanya berupa proyeksi dari rasa takut atau dari masa lalu. Ketika kamu mengeluarkannya dari kepala, mereka kehilangan kekuasaan atasmu. Dalam keheningan, pikiran menjadi jernih. Setiap pernapasan sadar adalah sebuah pintu menuju ketenangan. Kamu tidak butuh mengendalikan pikiran, hanya amati mereka. Ini bukan tentang mengosongkan pikiran, tetapi untuk menyadari bahwa kamu bukanlah pikiranmu. Kamu adalah kesadaran yang mengamati, kehadiran yang memilih apa yang diyakini. Ketika kamu memahami hal ini, hidup menjadi lebih ringan. Seperti yang diajarkan oleh orang bijak Stoa, Marcus Aurelius mengatakan bahwa kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pendapat yang kita miliki tentang mereka. Yen mengajarkan bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi kita daripada dalam realitas. Kata-kata ini mengungkapkan sebuah kebenaran abadi. Pikiranmu bisa menjadi musuh terbesar atau sekutu terbaikmu. Dunia tidak berubah ketika kamu mengendalikannya, tetapi berubah ketika kamu berhenti melawan. Ketenangan tidak ditemukan dalam melakukan segala sesuatunya dengan sempurna, tetapi dalam melihat dengan kejelasan dan menerima apa adanya. Ketika kamu memilih ketenangan pikiran, tidak ada hal eksternal yang bisa mencuri ketenanganmu. Pelajaran 3. Belajar untuk menerima perubahan tanpa rasa takut. Segala sesuatu dalam hidup ini berubah, dan melawan perubahan adalah berjuang melawan sifat alami alam semesta. Ketakutan akan perubahan tidak datang dari perubahan itu sendiri, tetapi dari keterikatan terhadap apa yang sudah ada. Namun tidak ada yang bisa bertahan selamanya. Orang-orang berevolusi, jalan bercabang, mimpi menjadi dewasa, dan apa yang tampak sebagai kerugian hari ini mungkin menjadi berkah tersembunyi besok. Ketika kamu belajar untuk mengalir mengikuti siklus kehidupan, daripada berpegang teguh pada apa yang berakhir, kamu menemukan kebebasan yang tidak bergantung pada kontrol, tetapi penerimaan. Hidup adalah gerakan yang konstan. Segala sesuatu yang kamu coba untuk bertahan akan lolos dari tanganmu. Bukan karena kamu kurang kekuatan, tetapi karena memang tidak dimaksudkan untuk bertahan. Berpegang pada masa lalu berarti memikul beban yang tidak memungkinkan kamu untuk bergerak maju. Perubahan tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mempersiapkan dirimu. Masing-masing membawa awal, dan setiap awal menuntutmu untuk melepaskan apa yang telah memenuhi tujuannya. Jangan takut pada kekosongan. Terkadang itu adalah ruang yang kehidupan perlu memberi kamu sesuatu yang baru. Stoicisme mengajarkan bahwa perubahan bukanlah musuh, tetapi guru. Tidak bisa dihindari, harus dipahami, bukan ditentang. Ketika kamu berhenti berjuang melawan kenyataan, penderitaan pun sirna. Ketenangan terjadi ketika kamu menerima bahwa semuanya ada dalam aliran konstan. Tidak ada yang eksternal bagimu yang sebenarnya bukan milikmu, baik itu orang, keadaan, maupun hasilnya. Satu-satunya hal yang dapat kamu miliki adalah sikapmu dalam menghadapi apa yang sedang terjadi. Jika kamu memilih untuk menerima, perubahan menjadi pertumbuhan. Jika kamu memilih untuk menolak, itu akan berubah menjadi rasa sakit. Setiap tahap hidupmu memiliki tujuan. Beberapa mengajarkanmu untuk membangun, yang lain untuk melepaskan. Beberapa mengisi kamu dengan cinta, yang lain mengosongkanmu agar kamu bisa memulai lagi. Tetapi semua orang, tanpa terkecuali, berkontribusi pada evolusimu. Ketika sesuatu berubah, alih-alih bertanya, "Mengapa hal ini terjadi padaku?" Katakanlah dengan tenang, "Ini juga bagian dari evolusiku." Frasa sederhana itu mengubah energi ketakutan menjadi kebijaksanaan. Lepaskan apa yang tidak lagi beresonansi denganmu, bahkan jika itu menyakitkan. Bersyukurlah atas apa yang telah terjadi, berkati apa yang berakhir, dan percayalah pada apa yang akan datang. Hidup selalu mendorongmu ke tempat yang kamu butuhkan, bahkan jika pada awalnya kamu tidak memahaminya. Jadilah seperti bambu yang bisa ditekuk oleh angin, tetapi tidak pernah putus. Fleksibilitas adalah kunci kekuatan di dalam. Ketakutan akan perubahan berasal dari keinginan untuk mengendalikan.
Kita menginginkan segalanya bisa diprediksi, tetapi hidup tidak dibuat untuk kenyamanan kita, tetapi untuk pertumbuhan kita. Ketika sesuatu bergerak, kamu tidak kehilangan stabilitas, tetapi memperoleh kebijaksanaan. Amati setiap transformasi dengan rasa syukur. Perubahan tidak menjauhkanmu darinya, tetapi justru membebaskanmu, membawamu kembali ke dirimu sendiri. Seperti yang diajarkan oleh orang bijak Stoa, Marcus Aurelius menulis bahwa segala sesuatu yang terjadi itu terjadi sebagaimana mestinya. Epictetus mengingatkan untuk tidak berharap sesuatu akan terjadi sesukamu, tetapi terima saja apa yang terjadi seperti yang terjadi. Dan Seneca mengajarkan bahwa hidup bukan menunggu angin bertiup menguntungkanmu, tetapi belajar untuk menavigasi arah manapun. Kata-kata ini memadatkan hakikat ketenangan. Terimalah hal yang tak terelakkan dengan tenang dan percayalah. Jangan takut pada perubahan. Takut tetap sama ketika hidup mengundangmu untuk dilahirkan kembali. Setiap transformasi adalah kesempatan untuk menemukan versi baru dari dirimu sendiri. Apa yang hilang darimu menyisakan ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Perlawanan menimbulkan rasa sakit. Penerimaan menciptakan perdamaian. Ketika kamu memilih untuk mengalir dengan hidup, kamu menyadari bahwa perubahan tidak menghancurkan, tetapi memurnikan, dan berada dalam aliran itu diam, bebas, dan sadar, di mana kekuatan sejatimu terlahir kembali. Pelajaran 4. Lepaskan apa yang membebanimu secara emosional. Kamu tidak bisa maju ke masa depan yang baru jika kamu terus melihat ke belakang dengan hati yang penuh beban. Setiap pikiran yang kamu ulang tentang apa yang kamu kehilangan, semua rasa bersalah yang kamu biarkan tetap hidup, mengikatmu ke versi dirimu yang tidak lagi ada. Kamu tidak diciptakan untuk membawa rasa bersalah yang abadi, tetapi untuk belajar, melepaskan, dan maju dengan lebih bijaksana. Masa lalu hanya memiliki kekuatan ketika kamu memberinya izin. Ketika kamu memilih untuk bebas, jiwa bernafas, pikiran menjadi jernih, dan jantung kembali kuat. Banyak yang hidup sebagai tawanan dari masa lalu, dari kata-kata yang menyakitkan, keputusan yang mereka sesali, atau cinta yang telah hilang. Namun masa lalu tidak memiliki keberadaan nyata di luar pikiranmu. Setiap kali kamu menghidupkannya kembali, kamu memberinya makan. Memaafkan tidak berarti menyetujui apa yang terjadi, tetapi memilih untuk tidak terus mengisi dayanya. Melepaskan bukanlah melupakan, melainkan menyembuhkan, membiarkan dirimu hidup tanpa rantai. Kamu tidak dapat menerima yang baru jika tanganmu terus berpegangan pada yang lama. Stoicisme mengajarkan bahwa rasa sakit tidak menghancurkanmu. Ini adalah perlawananmu terhadap rasa sakit yang menyakitimu. Ketika kamu belajar untuk melepaskan, kamu mendapatkan kembali kendali atas energimu. Setiap kenangan yang kamu putuskan untuk tinggalkan menjadi ruang untuk perdamaian. Pikiran cenderung melekat pada apa yang kamu tahu. Sakit rasanya karena takut pada hal yang tidak pasti. Namun, tidak ada yang lebih kuat daripada berani untuk melepaskan apa yang telah memenuhi siklusnya. Pengampunan adalah bentuk kebebasan, bukan hanya terhadap orang yang menyakitimu, tetapi juga terhadap dirimu sendiri. Menyimpan dendam itu seperti meminum racun dan menunggu orang lain menderita. Dengan memaafkan, kamu membersihkan bagian dalam dirimu dari racun diam yang melemahkanmu tanpa kamu sadari. Mulailah dengan menulis sesuatu yang masih menyakitimu. Sebutkan saja, kenali, dan kemudian hancurkan secara simbolis. Sobek kertasnya, bakar, atau biarkan terbang dengan angin, bukan karena benci, tetapi karena melepaskan. Tindakan sederhana itu memberitahu pikiranmu, aku tidak perlu membawa ini lagi untuk menjadi diriku sendiri. Maafkanlah siapapun yang telah melukaimu, meskipun mereka tidak pernah memintanya. Kamu tidak melakukannya untuk mereka, tetapi untuk dirimu sendiri, sehingga jantungmu tidak lagi menjadi penjara. Dan tentang segalanya, maafkan dirimu sendiri. Maafkan dirimu sendiri atas apa yang kamu lakukan tanpa kamu sadari. Untuk saat-saat ketika kamu gagal karena tidak mengerti sebelum apa yang sekarang kamu pahami. Rasa syukur adalah alat yang ampuh untuk mengubah masa lalu. Bersyukurlah untuk setiap pengalaman yang mengajarkanmu.
Bahkan rasa sakit memiliki tujuan ketika kamu melihatnya dengan kebijaksanaan. Mungkin kehilangan itu menunjukkan kekuatanmu. Mungkin kesalahan itu mengajarkan kita untuk mencintai dengan lebih sadar. Bersyukur berarti berkata kepada kehidupan, "Sekarang aku mengerti pelajarannya. Sekarang aku siap untuk melanjutkan." Setiap malam, ulangi dalam kesunyian. Hari ini aku melepaskan apa yang bukan lagi milikku. Biarkan frasa itu membersihkan pikiranmu sebelum tidur. Orang bijak Stoa memahami hal ini secara mendalam. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Epictetus mengingatkan bahwa kita tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pendapat yang kita miliki tentang mereka. Dan Seneca berkata, "Dia yang melupakan pelanggaran disembuhkan dari luka." Kata-kata ini adalah pengingat bahwa kebebasan emosional datang dari dalam. Tidak ada yang dapat menahanmu jika kamu memilih untuk tidak menunggu. Melepaskan bukanlah kehilangan, tetapi membuka diri untuk sesuatu yang lebih baik yang akan datang. Melepaskan tidak selalu merupakan hukuman, terkadang itu adalah persiapan. Hidup tidak memberimu untuk disingkirkan, tetapi untuk mengakomodasi dirimu. Setiap kali kamu melepaskannya, kamu semakin dekat dengan esensimu, kebagian dari dirimu yang tidak perlu bergantung pada apapun untuk merasa lengkap. Biarkan apa yang harus pergi, pergi. Biarkan apa yang harus tetap tinggal, bertahan, dan terutama, biarkan agar kamu menjadi terang kembali. Karena ketika kamu melepaskan apa yang membebanimu, jiwa belajar terbang. Pelajaran 5. Lindungi kelima inderamu, pintu-pintu dari pikiranmu. Segala sesuatu yang kamu izinkan masuk melalui matamu, telingamu, dan kata-katamu berakhir membentuk pikiranmu. Pikiran itu seperti taman. Jika kamu mengisinya dengan kebisingan, gulma akan tumbuh. Jika kamu memakan keheningan, kebijaksanaan, dan keindahan, kedamaian akan tumbuh subur. Setiap stimulus yang kamu konsumsi meninggalkan bekas, dan sedikit demi sedikit membentuk cara kamu melihat dunia. Kamu tidak dapat mengharapkan untuk memiliki pikiran tenang jika kamu mengelilingi dirimu setiap hari dengan kekacauan, gangguan, dan kenegatifan. Pikiran memberi makan, dan kamu memilih makanan. Apa yang kamu lihat memprogramu, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu katakan mendefinisikanmu. Jika kamu menghabiskan hari mengamati konflik, mendengarkan keluhan, atau mengulang penilaian, pikiranmu akan menjadi salinan lingkungan itu. Namun jika kamu belajar untuk memilih apa yang kamu biarkan masuk, energimu akan berubah. Ini bukan tentang hidup dalam isolasi, tetapi tentang mengurus apa yang membiarkanmu terpengaruh. Setiap suara, setiap gambar, dan setiap kata memiliki kekuatan. Mereka adalah benih yang ditanam jauh di dalam pikiranmu, dan seiring waktu, itu menjadi kebiasaan, emosi, dan keyakinan. Stoicisme mengajarkan bahwa ketenangan tidak bergantung pada dunia luar, tetapi pada pemerintahan internal. Pikiranmu bisa tetap tenang bahkan di tengah kebisingan jika kamu belajar untuk tidak menyerap semuanya. Kamu tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi di luar, tetapi kamu memiliki kendali atas apa yang kamu pilih untuk membiarkannya masuk. Kebijaksanaan ada dalam mengenali bahwa indera adalah portalmu. Jika kamu membiarkan mereka terbuka terhadap negatif, kedamaianmu memudar. Jika kamu melindungi dengan kesadaran, kejelasan akan memperkuatmu. Mulailah dengan membersihkan lingkungan mentalmu. Hapus dari jaringanmu konten apapun yang menguras energimu atau dipenuhi dengan rasa frustrasi. Jangan membebani dirimu dengan berita yang hanya menimbulkan rasa takut atau amarah. Dengarkan musik yang membangkitkan semangatmu, yang menghubungkanmu dengan emosi ketenangan, kekuatan, atau rasa syukur. Baca lebih banyak dan bicaralah lebih sedikit. Setiap kata yang tidak perlu adalah energi yang terbuang sia-sia. Cari percakapan yang menyehatkan, bukan diskusi yang melelahkanmu, dan buatlah dedikasi setidaknya 10 menit hening setiap hari. Keheningan bagaikan pancuran air untuk pikiran, membersihkan pikiran yang berlebihan dan memperbarui kejernihan batinmu. Kelima inderamu harus melayani dirimu, bukan mengaturmu. Kamu tidak perlu menonton semuanya, mendengarkan semuanya,
atau menanggapi semuanya. Setiap kali kamu mengonsumsi sesuatu tanpa kesadaran, kamu menyerahkan sebagian dari kekuatanmu. Sebaliknya, ketika kamu secara sadar memutuskan apa yang harus dilihat, didengar, dan diam, kamu menjadi pemilik dari dirimu sendiri. Menjadi selektif bukanlah dingin, tetapi adalah kematangan emosional. Pilihlah kedamaian daripada kebisingan, kedalaman sebelum gangguan. Pikiran itu bagaikan penjaga yang memantulkan apa yang ada di dalam diri kita. Jika kamu memberi keindahan, maka keindahan itu akan merespons dengan rasa terima kasih. Jika kamu mengisinya dengan kekacauan, itu akan membuatmu cemas kembali. Kejelasan mental tidak dicapai dengan mencari lebih banyak rangsangan, tetapi dengan belajar untuk menyaring yang tidak diperlukan. Kita hidup di dunia yang bersaing untuk perhatian kita. Melindungi indera adalah untuk melindungi jiwa kita. Seperti yang ditulis oleh Marcus Aurelius, pikiran diwarnai oleh warna pikiran yang kamu miliki. Epictetus mengingatkan bahwa tidak ada apapun eksternal yang dapat membahayakanmu, kecuali kamu memberinya izin untuk memberikan kekuasaan. Dan Seneca berkata, tidak ada yang lebih kuat dari jiwa yang tenang, yang menguasai kesan-kesanmu. Ajaran ini merangkum suatu kebenaran sederhana. Apa yang masuk melalui indera menjadi materi yang ada dalam pikiranmu membangun realitasmu. Pikiranmu adalah sebuah taman. Jangan biarkan siapapun menabur di dalamnya. Jaga setiap orang berpikir bagaimana kamu akan merawat bunga dengan perhatian dan rasa hormat. Kelilingi dirimu dengan hal-hal, suara, dan orang-orang yang menginspirasi kamu untuk tumbuh. Ketika kamu secara sadar memilih apa yang masuk melalui indera, dunia interiormu menjadi lebih jernih, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Maka kamu akan mengerti bahwa melindungi pikiranmu bukanlah keegoisan, melainkan tindakan cinta diri tertinggi dan disiplin stoa. Pelajaran 6. Rasa syukur mengubah apa yang kamu miliki menjadi cukup. Ini bukan berarti menyangkal apa yang kurang darimu, tetapi membuka mata kita terhadap apa yang sudah ada di depanmu. Pikiran manusia memiliki kebiasaan fokus pada apa yang kurang, pada apa yang belum tiba, dan itulah sebabnya jauh dari kedamaian. Tetapi ketika kamu memilih untuk bersyukur, bahkan untuk sesuatu yang kecil, perubahan terjadi dalam dirimu. Keluhanmu larut, perbandingan hilang, dan perasaan berkelimpahan muncul yang tidak tergantung pada keadaan, tetapi dari tatapan yang kamu pilih untuk melihat kehidupanmu. Bersyukur tidak berarti harus memilikinya segalanya. Ada orang yang dengan sedikit yang mereka miliki tersenyum tulus, dan yang lainnya, bahkan dikelilingi oleh benda-benda, hidup pun merasa kosong. Perbedaannya bukan pada barangnya, tetapi dalam sikap. Ketika kamu bersyukur, kamu mengubah energimu. Rasa syukur membersihkan pikiran dari keinginan dan kebisingan yang berlebihan, kebutuhan terus-menerus untuk lebih banyak. Kamu mulai melihat dengan jelas bahwa sudah banyak yang membuatmu merasa beruntung. Kesehatanmu, napasmu, hari baru, tangan seorang teman, makanan hangat yang sederhana, semua itu yang sebelumnya tidak diperhatikan menjadi pengingat diam-diam bahwa kamu masih hidup. Rasa syukur tidak hanya membuatmu lebih bahagia, tetapi juga membuatmu lebih kuat. Karena siapa yang bersyukur tidak bergantung pada lingkungan untuk merasa nyaman. Kekuatanmu datang dari dalam. Bahkan di tengah kesulitan, orang yang bersyukur menemukan alasan untuk tetap beriman. Terkadang bukan tentang memahami alasan mengapa hal-hal terjadi, tetapi untuk mengenali apa yang hal-hal itu mengajarkanmu. Ketika kamu bersyukur atas cobaan, kamu menjadi penguasa, dan disitulah kamu tumbuh. Stoicisme mengajarkan bahwa sumber ketenangan bukanlah memiliki lebih banyak, tetapi membutuhkan lebih sedikit. Ketika kamu belajar menghargai apa yang kamu miliki, kamu meninggalkan hidup dalam kekurangan yang terus-menerus. Rasa syukur adalah disiplin jiwa, melatih pikiran untuk melihat apa yang cukup pada setiap saat. Itu adalah kebijaksanaan. Itu untuk mengerti bahwa apa yang kamu miliki sekarang adalah apa yang kamu butuhkan untuk terus bertumbuh. Ketika kamu fokus pada apa yang hilang, kamu memberi makan ketidakpuasan. Ketika kamu fokus pada apa yang kamu miliki, kamu memelihara kedamaian.
Praktik bersyukur setiap hari. Sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang membuatmu merasa bersyukur. Tidak masalah jika mereka kecil, yang penting latih dirimu untuk mengenali kebaikan. Jika kamu merasa sedih, amatilah lingkungan sekitarmu. Ada lebih banyak alasan untuk bersyukur daripada yang kamu bayangkan. Ucapkan terima kasih dengan lantang kepada orang-orang yang menemanimu, karena rasa syukur yang dibagikan akan melipat gandakan kebahagiaan. Dan ketika kamu berdoa atau bermeditasi, mulailah dengan bersyukur alih-alih meminta. Pembalikan fokus itu mengubah segalanya. Alih-alih berkata, "Aku hilang," kamu berkata, "Aku sudah memiliki." Dan hati, setelah mendengar itu, penuh ketenangan, seperti yang diajarkan oleh orang bijak Stoa. Marcus Aurelius menulis bahwa orang yang bersyukur mencintai apa yang dimilikinya dan tidak menderita atas apa yang tidak dimilikinya. Epictetus mengingatkan bahwa dia yang tidak bersyukur atas apa yang dimilikinya tidak akan pernah puas ketika memiliki lebih banyak. Dan Seneca mengajarkan bahwa tidak ada kesenangan yang menyenangkan jika tidak dinikmati dengan rasa syukur. Ajaran-ajaran ini mengungkapkan prinsip abadi. Rasa syukur tidak dipraktikkan karena hidup adalah sempurna, tetapi untuk mengingatkanmu bahwa meskipun begitu, hidup tetaplah sebuah hadiah. Rasa syukur mengubah rutinitas menjadi kegembiraan, dan momen sederhana menjadi keajaiban sehari-hari. Ketika kamu bersyukur, pikiran berhenti berpacu dan jantung diam. Kamu mulai menikmati waktu tanpa menunggu segalanya berubah. Rasa syukur mengikatmu pada saat ini, memberimu kejelasan, dan membuatmu menyadari bahwa bahkan jika kamu tidak memiliki segalanya, kamu memiliki hal yang penting, dan itu akan selalu cukup. Pelajaran 7. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih bahagia. Tidak masalah apa yang terjadi kemarin atau apa yang mungkin terjadi besok. Satu-satunya momen yang kamu benar-benar miliki adalah hari ini. Setiap fajar membawa kemungkinan baru untuk memulai lagi, membersihkan pikiranmu, dan untuk memutuskan bagaimana kamu ingin merasa. Kebahagiaan bukanlah tujuan yang jauh, tetapi keputusan yang kamu buat saat membuka mata. Ini adalah pilihan untuk melihat cahaya, bahkan ketika awan menutupi langit. Ini adalah memandang kehidupan dengan rasa syukur, meskipun tidak semuanya sempurna. Pikiranmu bisa menjadi sekutu atau penjaramu. Jika setiap hari kamu bangun mencari masalah, kamu akan menemukannya. Namun jika kamu memutuskan untuk fokus pada berkat-berkat kecil, energimu akan berubah. Kamu tidak butuh alasan besar untuk bahagia. Hargai saja apa yang sudah kamu miliki. Senyum seseorang, secangkir kopi panas, keheningan di pagi hari, atau hanya berada di sini, hidup. Setiap detail penting. Ketika kamu melatih pikiranmu untuk melihat kebaikan, segalanya yang lainnya kehilangan kekuatan. Kebahagiaan bukan tergantung pada apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu memilih untuk menafsirkannya. Hidup adalah latihan pilihan yang konstan. Kamu bisa memilih untuk mengeluh atau bersyukur, kebencian atau kedamaian, dan setiap pilihan membangun harimu. Jika setiap pagi kamu memutuskan untuk mencari hal positif sedikit demi sedikit, pikiranmu akan belajar menemukannya dengan mudah. Kebahagiaan tidak datang sebagai pukulan keberuntungan, tetapi dipupuk sebagai kebiasaan. Mulailah ketika kamu bangun dengan mengatakan, "Hari ini aku memilih untuk melihat kebaikan." Itu adalah sebuah frasa sederhana, namun kuat. Memberikan arah pada pikiranmu dan membuka jalan menuju keadaan ketenangan batin. Sikap tabah mengajarkan bahwa kamu tidak mengendalikan apa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Itu adalah akar kebebasan dan juga kebahagiaan. Jangan menunggu keadaan menjadi sempurna untuk merasa baik. Belajarlah untuk tetap bahagia, bahkan di tengah ketidakpastian. Pikiran cenderung mencari apa yang hilang, tetapi jiwa akan mekar ketika ia bersyukur atas apa yang dimilikinya. Setiap fajar adalah kesempatan baru untuk mempraktikkan pilihan itu. Jangan bangun sambil mengingat masalahmu. Bangunlah sambil mengingat bahwa kamu masih hidup, dan itu sudah menjadi alasan cukup untuk tersenyum. Tutup setiap hari dengan rasa syukur. Sebelum tidur, ingatlah 3 hal yang membuatmu merasa baik.
Tidak masalah jika mereka kecil. Mungkin satu percakapan ramah, makanan lezat, atau hening sejenak dengan diri sendiri. Dengan melakukan hal ini, kamu melatih pikiranmu untuk mengakhiri hari dengan damai dan memulai hari berikutnya dengan harapan. Ketika kamu mengubah rasa syukur dan pilihan menjadi kebahagiaan dalam ritual harianmu, kamu mengubah energimu. Kamu menjadi lebih ringan, lebih optimis, lebih hadir. Kamu mulai memperhatikan bahwa hidup tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi luar biasa. Sebagai diajarkan oleh orang bijak Stoa, Marcus Aurelius menulis bahwa kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Epictetus mengingatkan bahwa itu bukan apa yang terjadi pada kita yang mengganggu kita, tetapi apa yang kita pikirkan tentang apa yang terjadi pada kita. Dan Seneca mengajarkan bahwa kebenaran kebahagiaan terdiri dari menikmati saat ini tanpa rasa cemas terhadap masa depan. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak terletak pada hal-hal eksternal, tetapi pada cara kamu memutuskan untuk melihat apa yang sudah kamu miliki. Setiap hari adalah hadiah. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu mengingat masa lalu atau takut akan masa depan. Kebahagiaan ada di dalam saat ini, dalam kapasitasmu untuk berhenti, bernapas, dan menghargai. Kamu tidak perlu menunggu hidup berubah untuk merasakan kebaikan. Biarkan sikapmu berubah terlebih dahulu. Pikiran yang bersyukur dan pikiran yang memilih ketenangan mengubah hari biasa menjadi hari yang luar biasa. Jadi, langkah demi langkah, pilihan demi pilihan, kamu menyadari bahwa kebahagiaan tidak ditemukan, tetapi dipilih setiap saat. Pelajaran 8, semuanya berlalu, bahkan rasa sakitnya. Tidak ada apapun dalam hidup ini yang permanen, tidak ada kegembiraan maupun kesedihan. Segala sesuatu yang datang memiliki tujuan, mengajarimu, membentukmu, menguatkanmu. Penderitaan yang membebani Anda hari ini bukanlah sebuah hukuman, itu adalah suatu panggung. Seperti halnya musim, segalanya berubah. Yang sekarang ini menyakitkan, suatu hari nanti akan menjadi kenangan, pelajaran, atau dorongan untuk melanjutkan ke depan. Rasa sakit bukanlah musuhmu, tetapi seorang guru diam yang menunjukkan kemampuanmu untuk melawan, tumbuh, dan terlahir kembali. Terkadang, di tengah-tengah penderitaan, kamu merasa tidak ada yang akan berubah. Pikiranmu dipenuhi dengan hal-hal gelap dan hatimu menjadi berat. Namun, jika kamu perhatikan lebih dekat dan tenangkan diri, kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang abadi selamanya. Bahkan luka yang paling menyakitkan sekalipun akan sembuh ketika kamu berhenti membukanya dengan pikiran berulang. Kamu tidak dapat mempercepat prosesnya, tetapi kamu bisa belajar untuk mempercayainya. Kehidupan memiliki ritmenya sendiri, dan segala sesuatu yang terlihat tak berujung juga memiliki akhir. Menerima bahwa segala sesuatu berlalu bukan berarti menyangkal rasa sakit, tetapi melihatnya dengan kebijaksanaan. Ketika kamu menghadapinya tanpa perlawanan, kamu kehilangan kekuasaan atasnya. Penderitaan meningkat ketika kamu menolaknya, ketika kamu bertanya mengapa, ketika kamu menginginkannya untuk segera berakhir. Tetapi ketika kamu mengatakan, "Itu baiklah, ini juga akan berlalu." Kamu mengikuti alurnya dengan sifat perubahan. Kamu tidak bisa menghentikan hujan, tetapi kamu bisa belajar untuk menikmati suara yang ditinggalkannya di langit-langit. Kamu tidak dapat menghindari kerugian, tetapi kamu bisa belajar menghargai apa yang telah pergi. Segala sesuatu memiliki siklusnya, dan ketika kamu memahami hal ini, hidup menjadi lebih ringan. Stoicisme mengajarkan bahwa tidak ada hal eksternal yang memiliki kekuatan untuk mengganggu kamu jika kamu tidak memberinya izin. Rasa sakit datang, tetapi kamu yang memutuskan apakah itu akan tersisa. Segala sesuatu yang tampak tak tertahankan hari ini, besok hanya akan menjadi cerita yang akan kamu ceritakan dengan tenang. Waktu adalah sekutu terbaik jiwa yang terluka. Jika kamu memiliki kesabaran dan terus melangkah, kesedihan akan berubah menjadi kebijaksanaan. Ingatlah hari-hari sulit yang telah kamu atasi. Pada saat itu, kamu juga berpikir bahwa kamu tidak bisa, dan di sini kamu sekarang. Itu berarti kamu bisa melakukannya sekali lagi. Jangan melawan kesedihan.
Biarkan dirimu merasakannya, tetapi jangan menjadi kesedihan itu. Menangislah jika kamu perlu, tetapi kemudian tarik napas dan lakukan sesuatu yang kecil untuk mengingatkanmu bahwa hidup terus berjalan. Jalan-jalanlah. Lihatlah langit, dengarkan lagu yang menghubungkanmu dengan harapan. Rasa sakit sedikit demi sedikit akan hilang ketika kamu menerimanya tanpa drama. Merasakannya bukanlah kelemahan, melainkan kemanusiaan. Masalahnya bukan pada penderitaan, tetapi pada terjebak dalam keadaan itu. Jika kamu mengamati tanpa menghakimi, penderitaan akan berlalu seperti awan yang tidak tinggal untuk hidup di langit. Para bijak Stoik memahami hal ini dengan mendalam. Marcus Aurelius menulis bahwa perubahan adalah hukum semesta. Tidak ada yang tetap sama. Epictetus mengajarkan bahwa bukan apa yang terjadi pada kita yang menentukan yang merugikan kita, tetapi bagaimana kita menafsirkan hal itu. Ingatlah bahwa tidak ada penderitaan yang begitu besar hingga bertahan selamanya. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa hakikat kehidupan adalah gerakan, dan bahkan rasa sakit merupakan bagian dari aliran yang tak terelakkan itu. Semua rasa sakit pun berlalu. Meskipun sekarang kamu merasa bahwa itu mustahil, suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan mengerti mengapa itu perlu. Badai tidak menghancurkan pohon yang telah belajar membungkuk dengan angin. Ketika rasa sakit itu hilang, akan ada ruang untuk menjadi lebih bijaksana, lebih berbelas kasih, dan lebih kuat dari sebelumnya. Jadi ketika kamu merasa tidak sanggup lagi, ulangi dengan tenang. Ini juga akan berlalu, dan itu akan berlalu. Itu selalu melakukannya. Pelajaran 9. Apa yang kamu ulangi setiap hari membentuk kebahagiaanmu. Tidak ada perubahan yang bertahan lama jika pikiran dan tindakan sehari-hari kamu tetap sama. Pikiran manusia adalah seperti tanah yang subur. Apa yang kamu tabur di dalamnya akan tumbuh, entah itu positif atau negatif. Jika kamu mengulang setiap hari bahwa kamu tidak bisa, bahwa kamu tidak memiliki, bahwa kamu tidak berharga, pikiranmu akan mempercayai kata-kata itu dan mulai bertindak sesuai dengan itu. Tetapi jika kamu mengulang rasa syukur, keyakinan, dan tujuan, perlahan hidupmu akan selaras dengan energi tersebut. Kebiasaan mentalmu adalah akar tak terlihat dari segala sesuatu yang tumbuh subur di luar. Setiap pikiran meninggalkan jejak. Setiap emosi yang berulang menjadi suatu pola. Dan pola-pola tersebut menentukan bagaimana kamu memandang realitas. Jika kamu memberi makan pikiranmu dengan keluhan, kamu akan menarik lebih banyak alasan untuk mengeluh. Jika kamu memilih untuk fokus pada apa yang kamu miliki, otakmu akan mulai menyaring hal positif dan mengabaikan apa yang tidak bermanfaat bagi kamu. Kebahagiaan tidak tergantung pada apa yang terjadi, tetapi pada interpretasi yang kamu berikan. Pikiranmu belajar dengan pengulangan. Apa yang kamu praktikkan secara internal akan menjadi keadaan alaminya. Kuncinya adalah konsistensi. Satu pikiran positif tidak akan mengubah apapun dalam hidupmu, tetapi jika kamu mengulanginya dengan iman setiap hari, itu dapat mengubah pikiranmu. Dengan cara yang sama seperti air seiring waktu membentuk batu, pikiranmu membentuk karaktermu. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap ide yang kamu terima, itu adalah perintah yang diberikan oleh otakmu untuk dieksekusi. Jika kamu memutuskan untuk mengulang bahwa kamu mampu, pikiranmu akan mencari buktinya. Jika kamu mengatakan pada diri sendiri bahwa semuanya akan salah, maka itu akan salah. Ini bukan sihir. Ini adalah neuroplastisitas. Otakmu beradaptasi dengan apa yang paling sering kamu praktikkan. Stoicisme mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa kamu kendalikan di dunia ini. Tetapi kamu dapat mengontrol arah pikiranmu, dan disitulah letak kekuatanmu. Kamu tidak perlu mengetahui segalanya untuk bahagia. Kamu perlu melatih pikiranmu untuk menemukan ketenangan, bahkan di tengah kekacauan. Apa yang kamu ulangi akan menjadi apa yang kamu yakini, dan apa yang kamu yakini akan memandu tindakanmu. Itulah sebabnya setiap hari kamu memiliki kesempatan untuk memilih secara sadar pikiran dan kebiasaan yang akan kamu konsumsi. Mulailah dengan memperhatikan apa yang kamu konsumsi, kata-kata yang kamu dengarkan, konten yang kamu tonton, percakapan yang kamu ikuti.
Semua itu memprogram pikiranmu. Jika kamu mengisi lingkunganmu dengan kebisingan, interiormu akan menjadi bingung. Namun, jika kamu memilih konten yang menginspirasi, orang yang membangun, dan momen yang menghubungkanmu dengan dirimu sendiri, pikiranmu akan merespons dengan tenang dan jelas. Ciptakan ritual sederhana. Bersyukurlah karena bisa bangun dan bernapas secara mendalam sebelum bereaksi. Tuliskan hal-hal baik tentang hari sebelumnya. Tidur adalah tindakan kecil, tetapi jika diulang dengan niat, itu dapat mengubah segalanya. Pengulangan adalah bahasa jiwa. Tidaklah cukup hanya ingin berubah. Kamu harus bertindak, merasa, dan berpikir sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Setiap hari adalah kesempatan untuk melatih pikiranmu ke arah yang benar. Jika kamu terjatuh, bangkitlah dengan kebaikan. Jika kamu gagal, coba lagi tanpa menyalahkan dirimu. Hal yang penting adalah terus ulangi apa yang membuatmu lebih kuat, bukan apa yang menghancurkanmu. Orang bijak Stoik memahami hal ini dengan jelas. Marcus Aurelius menulis bahwa kehidupan seorang manusia adalah apa yang dipikirkan oleh orang tersebut. Epictetus mengajarkan bahwa bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Ingatlah bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada keberuntungan, tetapi pada kebajikan yang kamu latih setiap hari. Kata-kata ini merangkum kebenaran yang mendalam. Domain pikiranmu adalah wilayah takdirmu. Kebahagiaan tidak dicari, tetapi dilatih. Ini adalah hasil dari apa yang kamu praktikkan dengan pikiran dan hati. Setiap pikiran, kata, dan kebiasaan yang kamu ulangi adalah benih yang kamu tabur hari ini. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, dengan perhatian yang sama seperti kamu merawat tamanmu. Karena apa yang kamu sirami dengan perhatianmu akan menjadi hidupmu, baik lambat maupun cepat. Pelajaran 10. Tertawalah lebih banyak, bahkan ketika hidup menjadi sulit. Ini bukan karena masalah menghilang dengan melakukan hal itu, tetapi karena mengubah cara kamu menghadapinya. Tertawa tidak menyangkal rasa sakit, ia mengubahnya. Ini adalah cara untuk mengingatkanmu bahwa meskipun segalanya tampak rumit, masih ada cahaya di dalam dirimu. Pikiran ketika tertawa membebaskan kamu dari beban kekhawatiran dan tubuh. Dan dengan melakukan hal tersebut, merespons dengan bersyukur, melepaskan ketegangan, bernapas lebih baik, dan sembuh lebih cepat. Tidak ada tindakan yang lebih bijak daripada tersenyum kepada kehidupan ketika kamu berusaha untuk berlutut. Jangan tertawa itu berarti kamu mengabaikan tanggung jawab atau bahwa kamu hidup terputus dari dunia nyata. Itu berarti kamu memutuskan untuk tidak membawa lebih dari yang diperlukan, memilih ringan atas drama, harapan atas ketakutan. Tawa ini membawamu kembali ke pusatmu, mengingatkanmu bahwa kamu masih hidup dan masih bisa menikmati momen-momen kecil, bahkan di tengah badai. Ada kekuatan yang kuat dalam senyum yang lahir dari jiwa yang lelah, karena senyum itu tidak naif, ia berani. Sikap tabah menunjukkan bahwa kamu tidak mengendalikan fakta, tetapi bagaimana kamu menafsirkannya. Dan tawa adalah suatu bentuk interpretasi. Ini adalah respons yang bijaksana terhadap apa yang tidak bisa dihindari. Ketika kamu tertawa, kamu menghilangkan kekuatan penderitaan untuk mendominasi dirimu. Kamu menjadi lebih kuat, lebih fleksibel, lebih manusiawi. Karena siapa yang tahu bagaimana menertawakan dirinya sendiri, dia juga tahu cara memaafkan dirinya sendiri. Dan siapa yang tahu bagaimana tertawa di tengah kekacauan, dia telah memenangkan sebagian pertempuran batin. Tertawa adalah pemberontakan diam-diam terhadap ketakutan. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang membuatmu tertawa, bukan hanya orang yang kamu cintai untuk mendengarkan. Jiwa juga membutuhkan keringanan. Carilah cerita yang menarik minatmu, lagu yang membuatmu tersenyum, momen di mana humor dan kelembutan menjadi obat untuk hari-hari yang sulit. Simpan kenangan lucu yang selalu membuatmu tertawa saat semangatmu sedang rendah. Jangan terlalu serius menanggapi hidup. Tak seorang pun keluar dari kehidupan dengan membawa apapun. Belajarlah untuk menertawakan kesalahanmu, tersandung, bahkan dari kontradiksi yang kamu buat. Itu tidak membuatmu kurang dewasa, tetapi memberimu kebijaksanaan. Ketika hidup menjadi sulit, gunakan tawa sebagai perisai, bukan sebagai pelarian,
tetapi sebagai bentuk perlawanan, karena ada perbedaan antara lari dari rasa sakit dan memutuskan untuk tidak membiarkannya menguasai dirimu. Senyum di tengah kekacauan bukanlah kelemahan, tetapi tindakan iman. Ini adalah cara untuk melihat masalah dan berkata, "Saya masih bisa menemukan keindahan di sini." Kebahagiaan tidak selalu lahir dari keadaan. Berkali-kali lahir dari keputusan untuk terus mencintai kehidupan meskipun dalam segala hal. Orang bijak Stoik memahaminya dengan kedalaman. Marcus Aurelius menulis bahwa ketenangan datang dari penerimaan dan bersyukur atas apa yang diberikan kehidupan kepada kita. Epictetus mengajarkan bahwa jika kamu menertawakan sesuatu yang tidak dapat kamu kendalikan, kamu menjadi tak terkalahkan. Ingatlah bahwa pikiran yang tenang menemukan kegembiraan, bahkan di tengah kesulitan. Ajaran-ajaran ini mengungkapkan sebuah kebenaran abadi. Kebahagiaan tidak bergantung pada lingkungan, tetapi pada sikapmu terhadapnya. Tertawalah lebih banyak, tidak secara dangkal, tetapi dari jauh di dalam dirimu. Dari bagian dirimu yang tahu bahwa segala sesuatu berlalu dan tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian batinmu. Setiap kali kamu memilih untuk tersenyum, kamu menjadi lebih bebas. Tawa membersihkan, menyembuhkan, dan membebaskan. Itu adalah doa diam-diam kepada alam semesta sambil berkata, "Meskipun segalanya, aku masih di sini, aku masih hidup, dan aku tetap bersyukur." Jangan kehilangan kemampuan untuk tertawa, bahkan di tengah kekacauan. Karena terkadang tertawa bukan hanya sekadar kebahagiaan. Itu adalah keberanian, itu adalah harapan, itu adalah pernyataan Stoik bahwa jiwa tidak menyerah. Pelajaran 11. Belajarlah untuk menikmati masa kini, jangan hanya menghabiskannya. Hidup tidak diciptakan untuk berlari, tetapi untuk merasakan. Kita menghabiskan hari-hari dalam mode otomatis, melakukan tugas-tugas, mencari layar, bermimpi tentang masa depan, atau mengingat masa lalu. Tetapi kita lupa sesuatu yang penting. Satu-satunya momen yang benar-benar ada adalah saat ini. Saat ini tidak harus sempurna agar bernilai. Hal ini perlu dijalani dengan penuh perhatian, dengan kehadiran, dan dengan rasa syukur. Ketika kamu belajar untuk berhenti dan mengamati apa yang ada di sekitarmu, waktu berhenti menjadi perlombaan dan menjadi hadiah. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki lebih, tetapi tentang belajar menikmati apa yang sudah kamu miliki. Kamu bisa memiliki segalanya dan masih merasa kosong jika pikiranmu selalu berada di tempat lain. Namun, jika kamu belajar untuk menikmati hal-hal sederhana, percakapan yang tulus, makan dengan tenang, sore yang sunyi, kamu akan menemukan bahwa kepuasan tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kesadaran. Hidup terburu-buru tidaklah sinonim dengan hidup sejahtera. Tergesa-gesa mencuri kedalaman, dan tanpa kedalaman tidak ada kebahagiaan abadi. Stoicisme mengajarkan bahwa saat ini adalah satu-satunya hal yang ada di bawah kendali kamu. Segala hal lainnya, masa lalu yang telah berlalu, dan masa depan yang belum tiba, sudah ada di luar jangkauanmu. Oleh karena itu, kebijaksanaan terdiri dari menambatkan diri pada saat ini. Ini bukan tentang mengundurkan diri, tetapi tentang memanfaatkan apa yang ada di hadapanmu. Ketika kamu bertindak dengan kehadiran penuh, bahkan hal-hal kecil pun menjadi luar biasa. Kamu tidak perlu mengubah dunia untuk merasa damai. Ubah saja cara kamu mempersepsikannya. Mulailah untuk mempraktikannya hari ini. Bernapaslah perlahan dan amati sesuatu yang indah di sekitarmu. Mungkin itu adalah suara angin, cahaya yang masuk melalui jendela, atau fakta sederhana untuk berada di sini mendengarkan kata-kata ini. Dedikasikan 5 menit sehari hanya untuk itu, untuk memperhatikan apa yang sebelumnya tidak kamu perhatikan. Kamu tidak perlu ritual besar, hanya perhatian. Perhatian itulah yang mengubah yang umum menjadi yang sakral. Putuskan hubungan dengan apa yang memisahkanmu. Letakkan teleponmu saat kamu bersama seseorang yang kamu cintai. Jangan biarkan hal digital mencuri keajaiban realitas. Setiap percakapan bisa menjadi tempat berlindung jika kamu benar-benar hadir. Jangan melihat jam saat kamu berbicara. Jangan periksa pesan saat berbagi makanan, karena momen-momen itu berlalu dengan cepat, dan ketika kamu kehilangannya, mereka tidak akan kembali.
Hidangan bisa menunggu, notifikasi bisa menunggu, tetapi tatapan tulus dan pelukan tidak. Prioritaskan pengalaman daripada barang atau tugas. Jangan mendefinisikan dirimu berdasarkan apa yang kamu lakukan, tetapi bagaimana kamu menjalaninya. Hidup tidaklah diukur dari prestasi, tetapi dari momen-momen yang meninggalkan jejak. Lihatlah anak-anakmu. Dengarkan tawanya. Lihat bagaimana langit berubah saat matahari terbenam. Saat-saat itu, meskipun mungkin terlihat kecil, adalah jiwa dari keberadaan. Ketika kamu mencicipinya dengan hati yang terbangun, pikiran yang tenang, dan jiwa yang berkembang, hidupmu akan terasa lebih berarti. Para bijak Stoik memahami hal ini dengan mendalam. Marcus Aurelius menulis bahwa kehidupan setiap orang adalah apa yang ada dalam pikirannya. Epictetus mengajarkan bahwa hanya mereka yang hidup di masa sekarang yang benar-benar bebas. Ingatlah bahwa hidup ini tidak singkat. Kita memperpendeknya dengan menyia-nyiakannya. Ajaran-ajaran ini adalah undangan untuk bangun dari kebisingan dan kembali ke apa yang penting. Menjalani momen dengan penuh perhatian dan rasa syukur. Kebahagiaan tidak hidup di pencapaian yang luar biasa, tetapi pada saat-saat yang kamu putuskan untuk nikmati dengan sepenuh hatimu. Saat ini adalah sebuah keajaiban yang tidak akan terlihat jika tidak diperhatikan dengan kesadaran. Jangan menunggu untuk memiliki lebih banyak untuk merasa terpenuhi. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, dan kamu akan melihat bagaimana ia berkembang. Ketika kamu belajar untuk menikmati saat ini, waktu tidak lagi menjadi musuh, tetapi menjadi sekutu. Jadi kamu mengerti bahwa hidup ini bukan tentang menghabiskan hari, tetapi tentang menghuninya dengan jiwa, dengan ketenangan, dan dengan cinta. Pelajaran 12, bantu orang lain membangkitkan kebahagiaan yang lebih dalam. Tidak ada gerakan yang lebih kuat daripada gerakan yang lahir dari hati tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalan. Kita hidup di zaman di mana banyak orang mencari kebahagiaan dalam apa yang bisa mereka dapatkan, beli, atau kumpulkan. Namun, kepuasan sejati tidak datang dari apa yang kamu ambil, tetapi dari apa yang kamu berikan. Ketika kamu melakukan sesuatu untuk seseorang, bahkan jika itu kecil, ada sesuatu yang menyala di dalam dirimu. Damai, satu perasaan terhubung dengan kehidupan itu sendiri. Itulah kebahagiaan yang tidak bergantung pada kesempatan atau keadaan, melainkan pada kemampuanmu untuk melayani. Tolong jangan selalu berarti melakukan hal-hal yang hebat. Terkadang, cukup mendengarkan dengan seksama, tersenyum kepada mereka yang membutuhkannya, atau berbagi kata-kata yang baik. Dalam tindakan kecil, menyimpan kebesaran yang mengubah. Pikiran manusia dirancang untuk merasa senang dalam membantu, karena melayani adalah bagian dari alam kita. Setiap kali kamu memberi tanpa menunggu, otakmu melepaskan dopamin dan oksitosin, hormon kesejahteraan. Tetapi di luar kimia, itulah jiwamu yang mengembang. Ketika kamu berbuat baik, kamu mengingatkan dirimu sendiri bahwa kamu tidak sendirian, bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa tujuan kehidupan manusia bukanlah pengejaran kesenangan, tetapi kebajikan. Dan kebajikan itu diungkapkan dalam tindakan kebaikan yang nyata, keadilan, dan kasih sayang. Berbuat baik kepada orang lain bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan batin. Karena itu membutuhkan penguasaan atas ego dan pemikiran melampaui diri sendiri. Ketika kamu membantu, kamu melatih karaktermu, memperkuat pikiranmu, dan meningkatkan semangatmu. Kebaikan yang kamu lakukan pada orang lain pasti akan kembali kepadamu, bukan sebagai hadiah eksternal, tetapi sebagai ketenangan batin. Berbuat baiklah dalam kesunyian. Jangan lakukan itu demi pengakuan atau validasi, tetapi karena kamu tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setiap hari menawarkan kesempatan untuk melakukannya. Sebuah kata dorongan, pesan yang tulus, sebuah uluran tangan yang berarti. Jangan meremehkan kekuatan gerakan sederhana. Sebuah tindakan kecil kebaikan dapat mengubah hari seseorang sepenuhnya, dan terkadang bahkan kehidupan mereka. Ketika kamu melakukannya tanpa mencari imbalan, kamu menemukan kegembiraan yang berbeda, lebih murni, dan lebih stabil.
Latihlah kemurahan hati sebagai kebiasaan sehari-hari. Kamu tidak perlu memberi banyak. Kadang-kadang, hal paling berharga yang dapat kamu tawarkan adalah waktu, perhatian, atau pemahamanmu. Dengarkan tanpa menghakimi, bersyukur tanpa batas, dan berbagi tanpa rasa takut. Setiap kali kamu membantu, kamu menciptakan jembatan antara dirimu dan orang lain. Jembatan itu melindungimu dari keegoisan dan kekosongan batin yang membuat hidup terpusat hanya pada diri sendiri. Melayani adalah penawarnya melawan kesepian, karena cinta yang kamu berikan adalah cinta yang akhirnya kembali kepadamu. Para bijak Stoik memahami hal ini dengan jelas. Marcus Aurelius menulis bahwa apa yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, tidak bermanfaat bagi individu. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada orang yang bebas jika dia tidak tahu hidup harmonis dengan orang lain. Dan Seneca menyatakan bahwa kita tidak dilahirkan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk berbagi. Ajaran-ajaran tersebut mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam mengejar kesenangan pribadi, tetapi dalam kontribusi untuk kebaikan bersama. Membantu orang lain tidak akan mengurangi apapun darimu. Itu berlipat ganda, mengisi dirimu dengan makna. Ingatlah bahwa keberadaanmu memiliki nilai yang melampaui dirimu sendiri. Tidak ada kebahagiaan yang lebih menyenangkan daripada melihat seseorang tersenyum karena sesuatu yang kamu lakukan tanpa ada yang meminta. Melayani tidak hanya mengubah orang lain, itu juga mengubah dirimu. Ini adalah salah satu bentuk kebebasan yang paling murni. Karena itu membebaskanmu dari ego dan menghubungkanmu dengan hakikat kemanusiaan yang dibagikan. Jadi setiap hari, carilah satu kesempatan untuk memberi, meskipun kecil, karena ketika kamu memilih untuk membantu, kamu memilih untuk berbahagia. Pelajaran 13, fokuslah pada kebaikan, dan pikiranmu akan belajar melihat lebih banyak cahaya. Pikiran itu seperti taman. Apa yang kamu siram, itu akan tumbuh. Jika kamu memberi makan pikiran negatif, khawatir, dan takut, itu akan tumbuh. Jika kamu memupuk rasa syukur, harapan, dan kebaikan, kedamaian batin akan mengembang. Kamu tidak bisa memiliki kehidupan positif dengan pikiran yang terfokus pada hal negatif. Oleh karena itu, latihlah pikiranmu untuk mengenali kebaikan bukanlah kenaifan, melainkan kebijaksanaan praktis. Belajar melihat cahaya di tengah bayangan adalah seni yang dikuasai dengan ketekunan. Otak manusia terbiasa dengan apa yang paling sering dia amati. Jika kamu hanya fokus pada kekurangan, pikiranmu diprogram untuk pesimisme. Tetapi jika setiap hari kamu memilih untuk melihat sesuatu yang baik, meskipun itu kecil, kamu sedang melatih kembali pikiranmu untuk memahami keindahan yang sebelumnya hanya kamu lihat secara rutin. Pengulangan menciptakan koneksi saraf baru, jalur persepsi baru, dan respons baru. Sedikit demi sedikit, kamu akan menyadari bahwa hal-hal baik tidak hanya terjadi lebih banyak, tetapi kamu juga akan lebih mudah mengenalinya. Hal positif selalu ada. Hanya kamu perlu menyesuaikan pandanganmu. Stoicisme mengajarkan bahwa segala sesuatu tidaklah yang mengganggu kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentang mereka. Dalam hal ini, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu menafsirkannya yang menentukan kesejahteraanmu. Jika kamu melatih diri untuk mencari keberanian bahkan dalam kesulitan, kamu akan menemukan pelajaran, kekuatan, dan ketenangan di mana sebelumnya hanya ada frustrasi. Orang bijak tidak mengabaikan masalah, tetapi mereka tidak tenggelam di dalamnya. Mereka tahu bahwa setiap situasi ini membawa peluang untuk belajar. Dan cara berpikir seperti itu bukanlah optimisme yang dangkal, tetapi kejelasan mental. Berlatihlah untuk bersyukur setiap pagi atau setiap malam. Tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Mereka tidak harus menjadi prestasi yang hebat. Terkadang, kekuatan terletak pada hal-hal kecil. Aroma kopi, senyum, istirahat malam yang baik. Detail-detail itu melatih pikiranmu untuk mengenali kelimpahan sehari-hari. Tuliskan juga 3 hal baik yang telah kamu selesaikan. Hargai tindakanmu, usaha, dan kemajuanmu, bahkan jika itu tampak minimal. Berhentilah meremehkan hal positif dan mulai merayakannya.
Pikiran membutuhkan pengakuan sama seperti tubuh membutuhkan makanan. Bicaralah lebih banyak tentang hal-hal baik. Jangan menjadi gema dari keputusasaan kolektif. Ketika kamu berbagi sesuatu yang baik yang terjadi padamu atau sesuatu yang membuatmu tertawa, tidak hanya meningkatkan energimu, tetapi juga energinya. Buat ruang di percakapanmu di mana rasa syukur memiliki suara. Kamu bisa melakukannya dengan keluarga, teman, atau pasanganmu. Tanyakan apa bagian terbaik hari itu, bahkan jika itu adalah detail yang sederhana. Pada awalnya mungkin tampak seperti permainan, tetapi kamu akan segera menyadari bagaimana kebiasaan itu mengubah suasana emosional di sekitarmu. Ingatlah bahwa apa yang kamu lihat akan tumbuh. Jika kamu memilih untuk melihat keburukan, setiap hari akan terasa sebagai beban. Jika kamu memilih untuk melihat kebaikan, hidupmu akan dipenuhi dengan nuansa baru. Pikiran tidak membedakan antara apa yang kamu bayangkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Segala sesuatu yang kamu fokuskan, kamu memperkuatnya. Oleh karena itu, perubahan fokus adalah perubahan pengalaman. Latihlah pikiranmu seperti kamu melatih tubuhmu dengan disiplin dan kesabaran. Hasilnya datang ketika kamu menjadikan rasa syukur dan perhatian positif sebagai gaya hidup. Seperti yang diajarkan oleh para bijak Stoik, Marcus Aurelius mengatakan bahwa kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Epictetus mengajarkan bahwa jika kamu ingin bahagia, fokuskan pikiranmu pada apa yang kamu miliki, bukan pada apa yang kurang dalam dirimu. Ingatlah bahwa tidak ada angin yang menguntungkan bagi mereka yang tidak tahu kemana mereka pergi. Kata-kata ini mengungkapkan suatu kebenaran yang mendalam. Alamat pikiranmu menentukan arah hidupmu. Apa yang kamu lihat akan tumbuh. Jika kamu memilih untuk melihat kebaikan, hidup akan menunjukkan lebih banyak alasan untuk tersenyum. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu mengubah cara kamu melihatnya. Rasa syukur mengubah hal-hal biasa menjadi hal luar biasa, dan saat ini menjadi tempat yang layak dihuni. Dan ketika kamu melatih pikiran untuk melihat cahaya, bahkan di siang hari yang berawan, kamu menemukan bahwa kebahagiaan tidaklah dicari dan dikembangkan seiring waktu. Pelajaran 14, lepaskan harapan, dan kamu akan melepaskan kebahagiaanmu. Penderitaan emosional yang paling dalam tidak berasal dari apa yang dilakukan orang lain, tetapi dari apa yang kamu harapkan mereka lakukan. Kamu berharap bahwa mereka memahami kamu, bahwa mereka menghargai kamu, bahwa mereka merespons kamu seperti kamu akan merespons. Dan ketika itu tidak terjadi, kamu merasa kecewa, marah, atau sedih. Namun, masalahnya bukan pada mereka, tetapi dalam ilusi bahwa kamu bisa mengendalikan bagaimana mereka seharusnya. Tidak ada yang datang untuk memenuhi cita-citamu, sama seperti kamu tidak dilahirkan untuk memenuhi keinginan orang lain. Kebebasan batin dimulai ketika kamu melepaskan tuntutan agar kehidupan menyesuaikan dengan harapanmu. Setiap orang bertindak berdasarkan tingkat kesadaran mereka, dari luka, keyakinan, dan pengalaman yang mereka miliki. Apa yang kamu lihat sebagai pelanggaran, orang lain melakukannya tanpa niat buruk. Apa yang kamu anggap kurangnya cinta bisa jadi adalah cara orang lain tahu cara mencintai. Mengharapkan seseorang untuk berpikir atau bertindak dengan cara yang sama seperti kamu tidak menyadari individualitas mereka. Ketika kamu memahaminya, ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Kamu tidak lagi berusaha membentuk dunia, tetapi belajar untuk lebih hidup dengan pemahaman itu. Kelegaan datang ketika kamu paham bahwa tidak seorang pun berutang kebahagiaan kepada kamu. Itu adalah tugas dan tanggung jawabmu sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa ketenangan datang dari membedakan antara apa yang dapat kamu kendalikan dan apa yang tidak dapat kamu kendalikan. Kamu dapat mengendalikan pendapat orang lain, cara mereka bertindak, maupun emosi mereka, tetapi kamu bisa memilih reaksi emosimu sendiri terhadap semua itu. Kedamaian datang ketika kamu memfokuskan energimu ke dalam diri dan berhenti melelahkan dirimu sendiri dengan mencoba mengubah eksternal. Setiap kali kamu mencoba mengoreksi seseorang agar sesuai dengan visimu, kamu kehilangan sebagian ketenanganmu. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi menyerah adalah memahami bahwa sifat dari hal-hal tidak sesuai dengan keinginanmu, tetapi sesuai dengan pesanan mereka sendiri.
Berhentilah menuntut kesempurnaan. Baik kamu maupun siapapun tidak datang ke dunia ini untuk menjadi sempurna. Izinkan dirimu dan orang lain untuk melakukan kesalahan, belajar dengan kecepatan masing-masing. Ketika seseorang gagal, alih-alih bereaksi dengan marah, ingatlah bahwa mereka bertindak dari tingkat kesadaran mereka. Frasa sederhana ini dapat menyelamatkanmu dari banyak argumen, kebencian, dan kekecewaan. Gantilah kritik dengan pemahaman, tuntutan dengan empati, dan yang terpenting, belajarlah untuk menikmati orang-orang sebagaimana adanya mereka, bukan sebagaimana yang kamu bayangkan seharusnya. Keinginan untuk mengendalikan orang lain lahir dari rasa takut. Takut kehilangan, tidak dicintai, atau melakukan kesalahan. Namun, kendali adalah ilusi. Semakin banyak kamu mencoba, semakin frustrasi yang kamu timbulkan. Hidup ini bukan untuk menyenangkanmu, tetapi untuk mengajarkanmu. Dan salah satu pelajaran terbesar adalah penerimaan lebih kuat daripada perlawanan. Ketika kamu melepaskan ekspektasi, tidak hanya kamu membebaskan orang lain, tetapi kamu juga membebaskan dirimu sendiri. Kamu berhenti hidup terikat pada kekecewaan dan mulai menikmati masa kini dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang hilang. Orang bijak Stoik memahami hal ini dengan kedalaman. Marcus Aurelius menulis bahwa kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan ada pada tidak menginginkan hal-hal terjadi sebagaimana mestinya kamu inginkan, tetapi menerima bahwa hal itu terjadi sebagaimana adanya. Dan Seneca mengingatkan bahwa siapapun yang mengeluh tentang orang lain membuatmu lupa bahwa mereka juga tidak sempurna. Kata-kata ini mencerminkan hakikat kebijaksanaan. Kedamaian lahir dari penerimaan, bukan dari ekspektasi. Kebahagiaan tidak bergantung pada mengendalikan siapapun, tetapi pada menerima semua orang sebagaimana adanya. Ketika kamu mengerti itu, hidup menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi menganggap segala sesuatunya sebagai sesuatu yang pribadi. Kamu tidak lagi melelahkan diri mencoba untuk mengubah apa yang tidak bisa kamu ubah. Kamu belajar untuk melihat dengan kasih sayang, mencintai tanpa syarat, dan menikmati tanpa menuntut. Melepaskan harapan bukan berarti kehilangan minat, tetapi mencintai dengan lebih bebas, tanpa memiliki atau ketergantungan. Karena ketika kamu tidak lagi membutuhkan dunia yang berbeda agar kamu baik-baik saja, akhirnya kamu benar-benar bebas. Pelajaran 14, lepaskan harapan, dan kamu akan melepaskan kebahagiaanmu. Penderitaan emosional yang paling dalam tidak berasal dari apa yang dilakukan orang lain, tetapi dari apa yang kamu harapkan mereka lakukan. Kamu berharap bahwa mereka memahami kamu, bahwa mereka menghargai kamu, bahwa mereka merespons kamu seperti kamu akan merespons. Dan ketika itu tidak terjadi, kamu merasa kecewa, marah, atau sedih. Namun, masalahnya bukan pada mereka, tetapi dalam ilusi bahwa kamu bisa mengendalikan bagaimana mereka seharusnya. Tidak ada yang datang untuk memenuhi cita-citamu, sama seperti kamu tidak dilahirkan untuk memenuhi keinginan orang lain. Kebebasan batin dimulai ketika kamu melepaskan tuntutan agar kehidupan menyesuaikan dengan harapanmu. Setiap orang bertindak berdasarkan tingkat kesadaran mereka, dari luka, keyakinan, dan pengalaman yang mereka miliki. Apa yang kamu lihat sebagai pelanggaran, orang lain melakukannya tanpa niat buruk. Apa yang kamu anggap kurangnya cinta bisa jadi adalah cara orang lain tahu cara mencintai. Mengharapkan seseorang untuk berpikir atau bertindak dengan cara yang sama seperti kamu tidak menyadari individualitas mereka. Ketika kamu memahaminya, ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Kamu tidak lagi berusaha membentuk dunia, tetapi belajar untuk lebih hidup dengan pemahaman itu. Kelegaan datang ketika kamu paham bahwa tidak seorang pun berutang kebahagiaan kepada kamu. Itu adalah tugas dan tanggung jawabmu sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa ketenangan datang dari membedakan antara apa yang dapat kamu kendalikan dan apa yang tidak dapat kamu kendalikan. Kamu dapat mengendalikan pendapat orang lain, cara mereka bertindak, maupun emosi mereka, tetapi kamu bisa memilih reaksi emosimu sendiri terhadap semua itu. Kedamaian datang ketika kamu memfokuskan energimu ke dalam diri dan berhenti melelahkan dirimu sendiri dengan mencoba mengubah eksternal.
Setiap kali kamu mencoba mengoreksi seseorang agar sesuai dengan visimu, kamu kehilangan sebagian ketenanganmu. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi menyerah adalah memahami bahwa sifat dari hal-hal tidak sesuai dengan keinginanmu, tetapi sesuai dengan pesanan mereka sendiri. Berhentilah menuntut kesempurnaan. Baik kamu maupun siapapun tidak datang ke dunia ini untuk menjadi sempurna. Izinkan dirimu dan orang lain untuk melakukan kesalahan, belajar dengan kecepatan masing-masing. Ketika seseorang gagal, alih-alih bereaksi dengan marah, ingatlah bahwa mereka bertindak dari tingkat kesadaran mereka. Frasa sederhana ini dapat menyelamatkanmu dari banyak argumen, kebencian, dan kekecewaan. Gantilah kritik dengan pemahaman, tuntutan dengan empati, dan yang terpenting, belajarlah untuk menikmati orang-orang sebagaimana adanya mereka, bukan sebagaimana yang kamu bayangkan seharusnya. Keinginan untuk mengendalikan orang lain lahir dari rasa takut. Takut kehilangan, tidak dicintai, atau melakukan kesalahan. Namun, kendali adalah ilusi. Semakin banyak kamu mencoba, semakin frustrasi yang kamu timbulkan. Hidup ini bukan untuk menyenangkanmu, tetapi untuk mengajarkanmu. Dan salah satu pelajaran terbesar adalah penerimaan lebih kuat daripada perlawanan. Ketika kamu melepaskan ekspektasi, tidak hanya kamu membebaskan orang lain, tetapi kamu juga membebaskan dirimu sendiri. Kamu berhenti hidup terikat pada kekecewaan dan mulai menikmati masa kini dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang hilang. Orang bijak Stoik memahami hal ini dengan kedalaman. Marcus Aurelius menulis bahwa kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan ada pada tidak menginginkan hal-hal terjadi sebagaimana mestinya kamu inginkan, tetapi menerima bahwa hal itu terjadi sebagaimana adanya. Dan Seneca mengingatkan bahwa siapapun yang mengeluh tentang orang lain membuatmu lupa bahwa mereka juga tidak sempurna. Kata-kata ini mencerminkan hakikat kebijaksanaan. Kedamaian lahir dari penerimaan, bukan dari ekspektasi. Kebahagiaan tidak bergantung pada mengendalikan siapapun, tetapi pada menerima semua orang sebagaimana adanya. Ketika kamu mengerti itu, hidup menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi menganggap segala sesuatunya sebagai sesuatu yang pribadi. Kamu tidak lagi melelahkan diri mencoba untuk mengubah apa yang tidak bisa kamu ubah. Kamu belajar untuk melihat dengan kasih sayang, mencintai tanpa syarat, dan menikmati tanpa menuntut. Melepaskan harapan bukan berarti kehilangan minat, tetapi mencintai dengan lebih bebas, tanpa memiliki atau ketergantungan. Karena ketika kamu tidak lagi membutuhkan dunia yang berbeda agar kamu baik-baik saja, akhirnya kamu benar-benar bebas. Pelajaran 15. Mari kita belajar dari kesalahan kita sendiri dan juga dari kesalahan orang lain. Hidup ini seperti kelas yang tidak pernah berhenti, dan setiap orang yang kita temui adalah cerminan diri kita yang bisa mengajarkan banyak hal. Terkadang, mereka mengajarkan kita apa yang bisa kita tiru, dan di lain waktu, mereka menunjukkan apa yang sebaiknya kita hindari. Sayangnya, banyak orang cenderung bereaksi, mengkritik, dan menunjuk tanpa mau melihat ke dalam diri mereka sendiri. Namun, orang bijak tidak menghakimi, mereka mengamati. Mereka menyadari bahwa setiap kesalahan, baik yang mereka buat maupun yang dibuat orang lain, menyimpan pelajaran berharga. Jika kita mau bersikap rendah hati dan melihat dengan seksama, kita akan menyadari bahwa bahkan situasi yang paling tidak nyaman pun dapat membentuk karakter dan memperkuat pola pikir kita. Kita tidak perlu jatuh 1000 kali untuk belajar. Pengalaman pribadi memang mengajarkan, tetapi pengamatan yang teliti memberikan pelajaran yang lebih cepat dan lebih mendalam. Jika kita melihat seseorang mengulangi pola yang menyakitkan, anggaplah itu sebagai peringatan. Hidup tidak selalu harus memberikan pukulan keras agar kita bisa belajar. Seringkali, kita hanya perlu melihat dengan kesadaran. Setiap kesalahan yang dilakukan orang lain bisa menjadi cerita yang kita ubah menjadi kebijaksanaan jika kita mau mendengarkan tanpa ego. Belajar bukan hanya soal mengumpulkan informasi, tetapi juga tentang mengembangkan kemampuan untuk melihat hal-hal yang sering diabaikan orang lain. Ketika ada sesuatu yang sangat mengganggu kita tentang orang lain, jangan terburu-buru untuk menghakimi. Tanyakan pada diri sendiri,
Bagian mana dari diri kita yang merasakan ketidaknyamanan itu? Amarah, ketidaksabaran, atau kritik terhadap orang lain seringkali mencerminkan masalah yang belum kita selesaikan dalam diri kita. Orang-orang yang sulit dalam hidup kita adalah cermin yang menunjukkan sisi-sisi tertentu dari diri kita sendiri. Mereka hadir bukan untuk menyakiti kita, tetapi untuk membantu kita menyadari apa yang masih perlu kita perbaiki. Dan meskipun terkadang mereka mengganggu, guru terbaik bisa jadi adalah mereka yang paling menantang. Stoicisme mengajarkan kita bahwa tidak ada hal eksternal yang memiliki kekuatan atas diri kita, kecuali apa yang kita izinkan. Ketika seseorang menyakiti atau mengecewakan kita, pelajaran yang sebenarnya adalah mengamati reaksi kita. Jika amarah menguasai diri kita, itu berarti ego kita sedang berperan. Namun, jika kita bisa merespons dengan tenang, disitulah kebijaksanaan mulai tumbuh. Kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita bisa menggunakan setiap situasi untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Itulah pelajaran yang lebih berharga, mengubah setiap kesalahan menjadi kesempatan untuk tumbuh secara internal. Adopsi sikap sebagai murid, bukan sebagai hakim atau orang yang merasa tahu segalanya. Kerendahan hati adalah tanah subur tempat kebijaksanaan tumbuh. Luangkan waktu setiap malam untuk merenungkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dari orang lain. Mungkin seseorang mengajarkan kita tentang kesabaran, sementara yang lain menunjukkan kita apa yang sebaiknya tidak dilakukan dengan ketidaksabarannya, dan yang lain lagi mengingatkan kita tentang pentingnya ketulusan. Ketika kita berlatih untuk melihat dengan kesadaran ini, setiap hari bisa menjadi pelajaran, dan hidup menjadi guru yang tak henti-hentinya. Belajarlah juga dari mereka yang telah mencapai kesuksesan. Janganlah merasa iri, tetapi kagumlah. Amati cara mereka berpikir, berperilaku, dan menghadapi tantangan. Kita tidak perlu meniru mereka, tetapi kita bisa terinspirasi oleh disiplin dan konsistensi mereka. Kebijaksanaan terletak pada kesadaran bahwa selalu ada sesuatu untuk dipelajari, bahkan dari kesalahan kecil atau dari momen-momen hening. Belajar tidak memiliki akhir. Yang kita butuhkan hanyalah perhatian. Para bijak Stoik memahami hal ini dengan jelas. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa seni hidup itu lebih mirip seni bertarung daripada menari, karena hidup selalu menghadapkan kita pada tantangan yang harus kita hadapi. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada orang yang benar-benar bebas sampai dia belajar dari tindakannya sendiri. Dan Seneca mengingatkan kita bahwa berbuat salah adalah sifat manusiawi, tetapi bertahan dalam kesalahan adalah kebodohan. Ajaran-ajaran ini menunjukkan bahwa pengamatan yang sadar dan kritik diri adalah pilar bagi pertumbuhan kita. Setiap orang bisa menjadi guru bagi kita jika kita mau mendengarkan dengan rendah hati. Kesalahan bukanlah musuh, sebaliknya kesalahan adalah pemandu. Kejatuhan kita atau orang lain bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk membangunkan kita. Jika kita tahu cara melihat, setiap pengalaman mengandung kebenaran yang berguna. Mari kita berhenti menolak pelajaran yang hidup tawarkan, meskipun itu terkadang terlihat sebagai kesulitan. Amati, pelajari, dan terus melangkah maju.